Anak-anak, sampai ketemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 5 hari ini. Ya, senang akhirnya bisa bertemu dengan anak-anak semua. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa dalam kelas 5 ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya kan, semua tahu ya. Bukan cuma pecahan saja, ada begitu banyak pelajaran yang akan kita pelajari di kelas 5. Nah, karena itu pertama Miss Nana akan ingatkan lagi apa yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 4. Semua pasti pernah mengingat tentang KPK dan FPB, iya kan? Ayo. Jangan sampai semua sudah lupa. Kita libur berapa bulan ya? Sekitar 3 bulanan, belum lagi tambah kalian punya pembelajaran. Jadi kita akan belajar tentang pecahan, tapi sebelumnya saya akan ingatkan kembali tentang FPB dan KPK. Ya, FPB kita sudah tahu ya, faktor persekutuan terbesar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Nah, untuk faktor persekutuan terbesar dan KPK ini, sebelumnya kita harus tahu dulu yang namanya faktorisasi prima dari pohon faktor. Ya kan? Pohon faktor itu seperti apa? Apakah pohon-pohonan hijau seperti yang ada dalam bayangan kalian? Seperti ini? Bukan. Lalu yang bagaimana? Apakah pohon kehidupan seperti kata Kejadian? Bukan juga ya, tapi yang dimaksud adalah pohon faktor yang seperti kalian bisa pelajari di kelas 4 dulu. Contohnya, misalnya kita mau cari FPB dari 30 dan 42. Sekarang saya buatkan faktorisasi primanya ya. Mulai dari 30 dulu, pohon faktornya seperti ini. Berapa kali berapa, ayo? Sama dengan 30. Ingat, kita harus pilih bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? Coba semua rame-rame. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, intinya bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa apa? Coba. Coba, hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri ya. Jadi, untuk membuat pohon faktor, syarat yang pertama kita harus gunakan yang namanya bilangan prima. Maka ketika saya taruh angka 30 di sini, maka untuk dapat 30 saya dapat pilih salah satu dari bilangan prima sini untuk dikalikan supaya hasilnya sama dengan 30. Jadi saya pilih berapa? Terserah ya, yang mana saja. Mau 2, mau 3, mau 5, mau 7, asalkan ketika dikalikan dengan suatu angka hasilnya harus 30. Jadi kalian pilih yang mana nih? Saya pilihnya misalnya saya mau 3, Miss. Oke, saya ambil 3. 3 kali berapa ya sama dengan 30? Berapa coba? Atau kalau kamu bingung, 30 bagi 3 berapa ya? 10. Oke, sekarang dapat 10. Nah, 10 lagi, kita lanjut lagi. Berapa dari bilangan prima ini yang kalau dikalikan dengan satu angka hasilnya sama dengan 10. Jadi kita mau ambil mana? Misalnya ada dari kalian yang bilang, saya mau 7. 7 dikali berapa sama dengan 10? Tidak ada. Sehingga 7 tidak kita pakai ya. Ambilnya berapa terserah, 5 boleh, 2 boleh. Maka Miss ambilnya 2 saja ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Sampai di sini kita berhenti. Nah, pasti anak-anak bertanya, terus kapan sih saatnya kita berhenti? Gimana kita tahu cara untuk kita berhenti dari suatu pohon faktor? Caranya adalah ketika kamu melihat hasil akhirnya ini sudah dua-duanya bilangan prima. 2 masuk bilangan prima, 5 juga bilangan prima. Sehingga ketika dua-duanya sudah bilangan prima, kita stop. Paham ya? Sampai sini mengerti ya? Oke, sekarang anak-anak coba lanjutkan sendiri 42.
Coba di rumah ya. Kalian coba dulu. Setelah itu baru cocokkan dengan punya Miss Nana yang ada di papan, ya. Oke, kita cek lagi ya. Kalau sudah selesai kalian mencoba, silahkan koreksi lagi. 42 saya mau ambil berapa dari bilangan prima ya? Saya mau ambil 2 misalnya. 2 kali berapa sama dengan 42? 2 kali 21. Lalu lanjut lagi 21. 2 kali berapa dari bilangan prima ini yang kalau dikali dengan satu angka hasilnya 21. Kamu mau pilih berapa? Pastinya kamu punya pilihan di sini cuma ada 3, ada 7. Jadi terserah kamu ya. Boleh pilih 3 kali 7 atau 7 kali 3, terserah. Nah, sampai sini kita stop. Kenapa kita stop? Karena dua-duanya sudah merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita akan lanjut. Dari sini bagaimana caranya kita mendapatkan FPB-nya. Kita buat dulu yang namanya faktorisasi prima dari 30 dan 42. Faktorisasi prima. Saya singkat saja ya, nanti di rumah silakan. Ini kan cuma pengulangan, jadi kalian supaya refresh lagi. Faktorisasi prima dari 30 itu merupakan perkalian antara bilangan-bilangan prima yang ada di pohon faktor ini. Jadi tinggal 3 kali 2 kali 5. Maka saya tinggal pindahkan. 3 kali 2 kali 5. Lalu yang bagian 42, saya tinggal ambil bilangan-bilangan prima yang ada di pohon faktor yang tadi sudah saya buat. 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Nah, untuk pemilihan FPB-nya ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus bilangan yang sama. Jadi ada di 30, ada juga di 42. Ya. Jadi sekarang kita cek nih mana bilangan atau angka yang ada di 30 juga ada di 42. Silakan kalian pikirkan. Oh, ada 2, ada 3 juga. Maka ini bilangan yang sama nih, ada di bilangan, ada di 30, ada di 42. Maka FPB-nya tinggal kamu kalikan sudah bilangan yang sama itu ya. Jadinya berapa? Bilangannya sama, ada 2 sama kali 3. Berapa hasilnya? 6 ya. Maka FPB dari 30 dan 42 sama dengan 6. Untuk lebih mudahnya, sebenarnya FPB itu adalah bilangan pembagi terbesar. Jadi ketika kamu diperhadapkan dengan suatu angka, nah kamu langsung bisa pikir dengan cepat. Nah, kira-kira angka berapa yang kalau dibagi langsung angka-angka ini jadi kecil. Maka ketika saya bagi dengan 6, semuanya langsung jadi yang paling kecil. Berapa? 30 kalau bagi 6 berapa? 30 bagi 6 berapa? Yuk. 5. Kalau 42 bagi 6 berapa? 7. Benar sekali. Maka ini angka-angkanya langsung kecil ketika dibagikan dengan 6. Itulah fungsi dari FPB yang merupakan pembagi terbesar. Seperti itu ya. Oke, sekarang Miss Nana akan ingatkan kembali tentang KPK ya. Ini karena sekalian kita sudah jelaskan tentang FPB, jadi lanjut sekarang KPK. Untuk memperoleh KPK, anak-anak tidak perlu sulit lagi. KPK itu bagaimana caranya? Tinggal kalian lihat, KPK itu adalah kalau saya mau umpamakan ya, dia itu kan faktor persekutuan terkecil. Badannya sudah kurus, mungkin sekurus Miss Nana. Sudah kurus lagi. Maka orang yang kurus butuh makan banyak atau sedikit? Coba kalian tebak. Menurut kamu saya butuh makan lagi atau sudah cukup? Kalau saya butuh makan lagi, berarti KPK ini juga butuh makan lagi. Maka
dia akan makan semua angka yang ada di sini, ya. Jadi dia akan makan semua angka yang ada di sini. Yang sama itu diambilnya cuma 1 kali. Jadi kita ambil ya. Mulai dari yang sama tadi ada 2, 3. Ini sudah diambil semua ya. Ada apa lagi? 5. Oke, saya kali 5 lagi. Ada berapa lagi? 7. Saya kali lagi. Nah, ini kalau makan semua bisa langsung gemuk nih. Mungkin seperti Pak Denny ya. Oke, jadi tinggal kita kalikan sudah. 2 kali 3 berapa? Sudah lupa perkalian semua ya? Semoga tidak ya. 6 kali 5 berapa? Ayo. 30. 30 kali 7 210. Maka itu adalah KPK dari 30 dan 42. Seperti itu anak-anak, semoga kalian masih bisa mengingat lagi semua pembelajaran yang ada di kelas 4. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian berada di kelas 5, kalian bisa mengikuti dengan baik setiap pembelajaran mulai dari pecahan sampai seterusnya. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.